Ada yang bilang bahwa bangsa ini, Indonesia ini, masih terjajah atau belum merdeka seutuhnya. Penjajah memang sudah pergi dari negeri ini, dan penjajah sudah meninggalkan negeri ini. Tapi bekas-bekas penjajahan atau warisan penjajahan ternyata masih ada di negeri ini. Salah satunya adalah membuat suatu kelompok yang merasa atau menganggap dirinya lebih mulia daripada yang lainnya. Sementara orang yang mengaku memiliki ras lebih tinggi daripada yang lainnya tersebut menggunakan kesempatan atau menggunakan peluang itu untuk menguasai orang-orang yang dianggap berada di bawahnya. Dan dalam hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh para habaib yang ada di Indonesia, secara terang-terangan mereka mengaku sebagai cucu Nabi. Mereka mengaku sebagai keturunan Nabi, sehingga orang di luar klan mereka dianggap memiliki kasta lebih rendah daripada mereka. Ini kan salah satu bentuk doktrin yang tujuannya untuk melemahkan orang pribumi Nusantara. Dan ini adalah salah satu penjajahan yang nyata. Dan harusnya kita itu sadar, kita itu paham, agar kita itu berusaha melawan atau menunjukkan jati diri bahwa kita itu adalah bangsa yang kuat. Kita itu bukan bangsa yang lemah. Jangan hanya karena ada sekelompok orang atau sekelompok imigran yang mengaku memiliki kasta lebih tinggi daripada kita, kemudian kita akan tunduk dan patuh dan hormat, bahkan sampai ada yang mencium kakinya cuma karena menganggap mereka ini adalah cucu Nabi. Dan ini ada sebuah video dari habaib. Kita simak bersama videonya. Orang banyak mendiskreditkan para habaib. Tanggung-tanggung Al-Habib Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah. Sudah dijelaskan secara ilmiah oleh Habib Hanif. Dijelaskan secara ilmiah oleh Habib Hamid. Sudah dijelaskan secara ilmiah oleh Habib Syahab. Masalah nasab. Tapi saudara, ini... Jadi dia bilang tentang nasab Ubaidillah itu sudah dijelaskan secara ilmiah, padahal tidak ada. Dia menyampaikan tersebut itu yang digunakan sebagai panduannya adalah penjelasan dari kalangan habaib. Ini kan tidak netral. Hanya sudah kebalik. Saya hanya bisa menyampaikan amanat dari Habib Saleh Tanggul. Beliau pernah mengatakan, untuk orang-orang begini, man baghadahum wa adahum. Jadi dia menyampaikan pesannya Habib Saleh Tanggul ya. Barang siapa yang benci kepada habaib dan memusuhi para habaib, ta'adda sinina, maka hidupnya akan melarat. Nah, barang siapa melawan para habaib atau membenci habaib, maka hidupnya akan sengsara. Ini kan sebuah doktrin. Ini kan untuk menakut-nakuti kita orang Nusantara agar tidak berani mengungkapkan kebenaran ini, agar kita itu tetap patuh, tunduk, taat, dan menganggap mereka itu memiliki kasta lebih tinggi daripada kita ini. Makanya harusnya itu rakyat di negeri ini, terutama umat muslim, terutama orang-orang Nahdliyin, harus sadar bahwa kita itu tengah dijajah. Kita itu tengah diporak-porandakan harga dirinya. Kita dianggap memiliki kasta lebih rendah daripada mereka. Dan kita itu diminta agar tidak berani melawan, apalagi menyampaikan kebenaran. Seolah-olah bahwa habaib itu adalah orang yang suci. Seolah-olah habaib itu adalah orang yang tidak punya celah. Bahkan meskipun habaib ini suka berdosa, suka melakukan kejahatan, kita orang di luar habaib tidak punya hak untuk menghakiminya. Ini kan sebuah doktrin yang sangat luar biasa. Ini kan sebuah penjajahan yang ada di negeri ini yang belum bisa dihilangkan. Dan terkait tentang nasab Alawi hingga saat ini memang tidak terkonfirmasi tersambung kepada Rasulullah SAW. Kemudian terkait tentang peran habaib ini, mereka ini mengaku sebagai cucu Nabi. Lah kalau misalnya Islam itu disebarkan atau Islam itu mementingkan klan atau hubungan darah, ya harusnya Abu Lahab, Abu Jahal itu saudara Nabi juga. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak berada di barisan Kanjeng Nabi. Kemudian kita juga melihat dalam sejarah, misalnya Bilal. Bilal itu juga bukan dari saudara Kanjeng Nabi, tapi beliau diangkat sebagai muadzin Kanjeng Nabi. Ini kan menunjukkan bahwa Islam itu tidak disebarkan berdasar klan
apalagi kok menganggap atau menjadikan klan sendiri dianggap lebih mulia daripada yang lainnya. Dan itu tentu saja bukan ajaran dari Kanjeng Nabi. Makanya kalau ada habaib yang mengaku sebagai cucu Nabi, kemudian meminta orang pribumi Nusantara yang tidak tersambung kepada habaib itu agar taat dan patuh dan menghormati mereka, ya jangan mau dong diperlakukan seperti itu. Kita ini bangsa Indonesia, bangsa Nusantara, itu punya harga diri. Dan perlu diketahui juga bahwa yang menyebarkan Islam di negeri ini, awal mulanya itu bukan para habaib. Kalau para habaib itu datang ke Nusantara itu karena didatangkan oleh Belanda. Ketika itu Belanda tengah kewalahan menghadapi perlawanan orang pribumi Nusantara. Kemudian karena tahu orang pribumi Nusantara itu mayoritas beragama Muslim, maka dia pun atau mereka Hindia Belanda ini mendatangkan habaib dari Yaman yang memiliki paras ke Arab-Araban. Kemudian dengan paras ke Arab-Araban itu dilabeli sebagai cucu Nabi, dilabeli sebagai dzurriyyah Nabi, yang akhirnya orang pribumi Nusantara banyak yang terpengaruh, banyak yang terperdaya, banyak yang tertipu, akhirnya cuma nurut kepada para habaib ini. Sementara sebagaimana kita lihat dalam sejarah, yang namanya Habib Utsman bin Yahya itu menjadi sekutunya penjajah Belanda. Jadi kalau Habib Utsman bin Yahya yang kala itu sudah dianggap sebagai cucu Nabi, menyiarkan atau menghimbau kepada rakyat di negeri ini agar jangan melawan Belanda, ya otomatis orang yang terpengaruh tidak akan berani melawan Belanda. Padahal ini cuma trik dari Hindia Belanda untuk melemahkan perjuangan orang-orang pribumi Nusantara. Dan sebagaimana kita lihat, hingga saat ini perkembangan habaib juga tidak menemui titik yang terang. Artinya, hingga saat ini pihak habaib cuma bisa ngalor ngidul, cuma bisa ngeles, dan tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Padahal kuncinya cuma satu, tes DNA. Tapi sebagaimana kita lihat, mereka tidak berani terang-terangan menunjukkan hasil tes DNA-nya. Ini kan sebuah bukti bahwa mereka ini memang ketakutan jika ketahuan hasil tes DNA-nya. Dan menurut info yang beredar, memang beberapa dari mereka, beberapa orang dari habaib itu sudah melakukan tes DNA dan jelas hasilnya itu G. Artinya tidak nyambung ke Kanjeng Nabi. Makanya mungkin habaib-habaib yang lain karena sudah tahu bahwa kawannya itu berhaplogrup G, ya mereka tidak berani tes DNA. Karena nanti kalau tes DNA, ya takut ketahuan kalau nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Makanya sekarang itu rakyat di Indonesia, kalau sudah tahu hal seperti ini, apakah cuma akan diam saja? Apakah tetap akan patuh dan taat kepada habaib yang jelas-jelas dulu itu didatangkan oleh Belanda? Mereka mengaku sebagai cucu Nabi, tapi dalam kelakuan sehari-hari tidak mencerminkan akhlakul karimah sang Nabi, tidak mencerminkan ajaran Islam yang sejati. Dan mereka dulu itu juga cuma didatangkan oleh Belanda. Karena yang mengislamkan orang Nusantara itu bukanlah habaib, tapi mereka para wali songo yang datang ratusan tahun sebelum kedatangan habaib ini.